Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusi Saharani dari Prodi Manajemen kelas C. NIM saya 201041111106. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari mata kuliah pengantar ilmu manajemen, yaitu materi 3 dan materi 4. Materi 3 yaitu evolusi teori manajemen dan materi 4 tentang manajemen. Yang saya jelaskan ini sesuai dengan pemahaman yang saya dapatkan dari materi yang telah diberikan oleh Bapak Ahmad Izzuddin. Yang pertama yaitu materi evolusi teori manajemen. Menurut Mary Baker Follet menyatakan manajemen the art of getting things done through people, yang artinya manajemen adalah seni dalam mendapatkan sesuatu melalui orang lain. Ilmu manajemen sangat penting dalam mengatur perusahaan karena demi tercapainya tujuan perusahaan tersebut. Sebuah perusahaan, baik usaha kecil maupun usaha besar, akan dipimpin oleh seorang pemimpin atau biasanya yang disebut dengan sebutan manajer, di mana orang tersebut akan mengatur semua urusan atau rancangan perusahaan yang kemudian perwujudan rancangan tersebut ada yang dilakukan secara individu untuk perusahaan kecil, dan untuk perusahaan besar perwujudan tersebut demi mencapai tujuannya dilakukan atau dibantu oleh karyawan atau pegawai. Manajemen ini sudah terbukti sejak dulu bahwa orang zaman dahulu telah melakukan teori manajemen, walaupun secara sederhana sesuai dengan evolusi pemikiran manajemen yang dikemukakan oleh Robbins dan Coulter. Yang pertama, early management atau tahap awal. Tahap awal ini yaitu contohnya seperti pembangunan Candi Borobudur, pembangunan tembok Cina, pembangunan piramida Mesir, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Dari contoh tersebut terbukti bahwa seseorang mampu mengerahkan atau memperkerjakan orang lain demi mewujudkan keinginannya. Dan juga pada zaman dahulu, kerajaan-kerajaan di Indonesia telah menerapkan teori manajemen walaupun pemerintahannya tidak sebaik atau terperinci seperti pemerintahan pada zaman sekarang ini. Manajemen pada tahap awal ini hanya menjelaskan secara sederhana, yaitu mencapai tujuan perusahaan atau organisasi dari orang lain. Contoh sederhana yang sampai saat ini masih diterapkan yaitu para bos atau pimpinan menyuruh bawahan atau karyawannya untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Kemudian muncul tahap kedua, yaitu tahap revolusi industri. Ada dua, yaitu division of labor dan job specialization. Pada tahap yang pertama tadi, semua pekerja atau karyawan melakukan semua pekerjaan dilakukan tidak bergantian atau tidak pada bidangnya. Tetapi pada tahap yang kedua ini, pekerja atau karyawan melakukan pekerjaannya sesuai dengan bidang yang harus dikerjakan pekerja tersebut. Tahap selanjutnya yaitu bureaucratic organization. Pada tahap ini perusahaan-perusahaan mulai mengenal istilah organisasi, mengenal birokrasi. Tahap ini masih berjalan hingga saat ini. Selanjutnya, tahap knowledge management, yaitu perusahaan sudah mulai menggunakan teknologi informasi untuk mengorganisir dari berbagai pengetahuan untuk mencapai keberhasilan kinerja.
dan tahap yang terakhir yaitu evidence-based management atau manajemen berbasis fakta. Didefinisikan sebagai proses membuat keputusan manajemen berdasarkan apa yang sedang berjalan atau sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya, materi 4 yaitu tentang manajemen. Di awal tadi, saya sudah menjelaskan sedikit pengertian tentang manajemen menurut para ahli. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan efektif dan efisien. Efektif adalah mengerjakan sesuatu dengan benar, sedangkan efisien adalah mengerjakan sesuatu dengan cara yang benar. Contohnya, di sebuah daerah banyak para pegawai yang terkena PHK. Kemudian, salah seorang berinisiatif untuk membuat suatu usaha atau membuat perusahaan kecil maupun besar itu termasuk efektif. Kemudian perusahaan tersebut mempekerjakan orang-orang yang ter-PHK tersebut sebagai pekerja atau pegawai di perusahaan tersebut. Kemudian, tipe manajemen ada 3, yaitu top level manager, middle level manager, first level manager. Top level manager merupakan manajer yang berada di tingkat puncak yang bertanggung jawab untuk menetapkan tujuan organisasi, mendefinisikan strategi untuk mencapai tujuan, memonitor dan membuat keputusan yang mempengaruhi seluruh organisasi. Kemudian middle level manager merupakan manajer yang berada di tingkat tengah yang bertanggung jawab atas unit bisnis dan departemen utama. Dan yang terakhir, first level manager merupakan manajer yang berada di tingkat bawah yang bertanggung jawab secara langsung untuk produksi dan memasarkan barang dan jasa. Contohnya seperti karyawan atau pegawai. Selanjutnya, keterampilan yang harus dimiliki manajerial menurut Wibowo. Yang pertama, conceptual skill, yang kedua human skill, dan yang ketiga technical skill. Conceptual skill merupakan kemampuan untuk berpikir dan mengkonseptualisasi tentang situasi yang abstrak. Dan human skill adalah kemampuan untuk bekerja secara individu maupun secara tim, termasuk kemampuan untuk memotivasi, memimpin, dan lain-lain. Selanjutnya, technical skill memiliki pengetahuan yang spesifik terhadap suatu pekerjaan. Faktor penting yang perlu dihadapi oleh seorang manajer yaitu yang pertama konsumen, yang kedua sosial media, yang ketiga inovasi, dan yang keempat sustainability. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sesuai dengan pemahaman tentang materi yang diberikan oleh Bapak Ahmad Izzuddin. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, nun wal qalam mimma yasturun, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.